Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang asal-usul varian Tony Stark yang akan menjadi villain utama di Avengers Doomsday sebagai Dr. Doom atau God Emperor Doom. Jadi video ini akan ngebahas teori-teori yang sudah aku kumpulin ya teman-teman, terkait sebenarnya siapa Tony Stark yang akan menjadi varian Dr. Doom di versi Avengers Doomsday sebagai lawan pengganti Kang para hero ini ya teman-teman. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum follow official akun TikTok Jokastoy dan Instagram, segera follow ya guys. Oke, jadi banyak banget ya spekulasi dan juga teori mengenai sebenarnya siapa identitas Dr. Doom nanti di Avengers Doomsday. Kita semua tahu bahwa Dr. Doom atau God Emperor Doom akan diperankan oleh Robert Downey Jr. kembali. Tetapi identitas asli dari varian Tony Stark ini yang menjadi Dr. Doom, apakah benar dia merupakan varian Tony Stark atau ini merupakan karakter yang berbeda? Kalau menurut aku ini masih tetap sama ya teman-teman, varian dari Tony Stark. Teori yang masuk akal dan spekulasi yang masuk akal adalah bahwa ini adalah varian daripada Tony Stark versi MCU yang memiliki perbedaan jalan tujuan dan juga takdir gitu guys. Russo Brother pada saat interview dengan salah satu berita elektronik itu mengatakan bahwa akan ada koneksi atau hubungan ya tentang asal-usul Dr. Doom yang ada di Avengers Doomsday dengan Tony Stark versi Endgame atau versi MCU yang berkorban untuk dunia dan semesta MCU timeline ya guys, mengakibatkan Tony Stark harus mati pada saat itu di event Endgame. Nah, koneksi atau hubungan yang dimaksud di sini adalah lebih seperti ke versi variannya atau versi lain, the others dari Tony Stark versi MCU yang merupakan Dr. Doom. Semesta atau Earth lain itu kan tercipta dari branch timeline atau percabangan timeline ya teman-teman. Ketika ada satu varian yang keluar dari sacred timeline atau takdir yang ditentukan oleh He Who Remain, maka ia akan menciptakan branch timeline bercabang. Timeline bercabang tersebut lama-lama akan menjadi semesta atau Earth baru dengan cerita yang baru. Nah, salah satu branch timeline yang melahirkan Tony Stark versi Doom atau Dr. Doom yang mungkin akan kita lihat tease-nya sedikit ya Doomsday ini di film pembuka fase ke-6 yaitu Fantastic Four First Step. Semoga ada hint atau post credit scene tentang Dr. Doom ini ya di akhir film Fantastic Four First Step, karena memang pembukaan fase ke-6 ini udah menuju fase terakhir di Multiverse Saga. Nah, salah satu varian Tony Stark ini yang berasal dari branch timeline dan menjadi Dr. Doom ini nantinya akan menyerang Time Variance Authority ya teman-teman. Karena kan memang tujuan dari God Emperor Doom versi Robert Downey Jr. ini ialah untuk menguasai multiverse dan menciptakan Battle World yang merupakan gabungan dari berbagai Earth dan juga multiverse. Disinilah kemungkinan nanti ketika Tony Stark versi Dr. Doom ini sampai ke Null Time Zone, tempat markas headquarter dari TVA, itu melihat sekelebat ya tayangan-tayangan variasi dari dirinya yang berkorban di semesta lain, khususnya versi MCU timeline Tony Stark. TVA kan punya rekaman TV-nya itu ya, dan ini akan menambah lagi motivasi dari Dr. Doom versi Tony Stark ini untuk menguasai multiverse dan juga pastinya menyerang Loki sebagai God of Stories, God of Multiverse. Tony Stark versi Dr. Doom ini yang menjadi jahat, menjadi God Emperor Doom, ini kemungkinan tercipta dari percabangan branch timeline ketika Avengers ini melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu di event Avengers Endgame teman-teman. Karena ketika melakukan perjalanan waktu, maka branch timeline itu akan tercipta. Mungkin ada sedikit anomali yang terjadi di mana para Avengers ini tanpa sengaja menciptakan branch timeline yang melahirkan Tony Stark versi Dr. Doom. Walaupun di series Loki season pertama, Hakim Ravonna Renslayer berkata bahwa perjalanan waktu daripada Avengers itu diperbolehkan dan mereka tidak menciptakan anomali ataupun tidak terciptanya branch timeline karena batu-batu Infinity Stone-nya sudah dikembalikan ke waktu
waktu dan tempat yang sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman bahwa branch timeline itu tidak tercipta. Apalagi sekarang multiverse itu sudah eksis dan branch timeline malah dibiarkan tumbuh dan lahir semesta-semesta baru ketika Loki memimpin di pohon multiverse. Nah, jadi varian Tony Stark yang menjadi Dr. Doom ini adalah salah satunya. Kalau kalian perhatikan, ketika Tony Stark itu sampai ke tahun 1970, ketika ia bertemu dengan Howard Stark ayahnya dan meminjam batu Tesseract di Avengers Endgame ya guys. Tanpa disengaja, Tony Stark versi Endgame ini bertemu dengan ayahnya Howard Stark dan ia berbohong bahwa namanya adalah Mr. Potts. Dan kita tahu bahwa di momen ini Howard Stark itu sedang menuju kembali ke rumah karena istrinya itu sedang mengandung. Kalian perhatikan dialognya ya. Jadi pada tahun itu anak dari Howard Stark itu sedang dikandung. Nah, anaknya ini kita nggak tahu siapa sebenarnya anaknya. Nah, anaknya ini sudah pasti Tony Stark ya teman-teman. Cuman apakah ini Tony Stark yang nantinya akan menjadi Tony Stark yang sama berkorban di event MCU Avengers Endgame, atau ini adalah bayi yang nantinya akan menjadi versi Tony Stark Dr. Doom? Nah, di sini ya ada teori atau spekulasinya, di mana yang dimaksud oleh Russo Brother ada hubungannya dengan Endgame ialah anak Howard Stark yang masih dikandung pada saat scene Tony Stark pergi menuju ke tahun 1970 untuk meminjam batu Tesseract. Itu adalah Tony Stark versi Dr. Doom, yang dimana ketika Tesseract atau batu Infinity Stone itu dipinjam oleh Tony Stark itu sendiri, maka terciptalah branch timeline alternatif, story alternatif, cerita yang baru dan Earth yang baru. Wah, ini menarik banget ya teman-teman teorinya, karena akan lebih baik ya jika diceritakan terlebih dahulu dari mana nih asal usul Dr. Doom versi Robert Downey Jr. atau versi Tony Stark ini bisa muncul atau bisa hadir. Dan salah satunya ialah anak yang masih dikandung pada saat scene Howard Stark bertemu dengan versi Tony Stark MCU Endgame di timeline dan tahun 1970-an ya. Exactly waktunya atau waktu yang tepatnya aku nggak tahu ya teman-teman, karena memang di buku official timeline itu rentang waktu aja dikasih di sana. Tetapi spekulasi aku seperti itu ya, bahwa teori ini paling masuk akal ya untuk menceritakan versi Tony Stark ini. Kalaupun tidak menggunakan story atau arc cerita yang seperti itu, hanya langsung menceritakan dia dari Earth atau semesta yang lain aja, ya itu juga bisa ya teman-teman. Jadi nggak banyak teori-teori gitu, langsung to the point aja nanti di filmnya Avengers Doomsday juga bisa sih. Cuman kan lebih dapat vibes-nya aja gitu ya. Kalau ternyata ada koneksi atau hubungan dengan apa yang dilakukan oleh para Avengers di Avengers Endgame ini, ada resiko yang harus mereka tanggung. Perjalanan waktu yang dilakukan oleh para Avengers di MCU Endgame ini ternyata menciptakan branch timeline, salah satu alternatif story, alternatif cerita karakter Tony Stark versi Doom. Wah, seru banget ya teman-teman mendengar teori tentang asal usul varian dari Tony Stark yang akan menjadi Dr. Doom di Avengers Doomsday dan Avengers Secret War. Bener-bener ya teman-teman, impact atau efeknya besar banget. Dan juga banyak nih teori liar yang berkata bahwa Tony Stark versi Endgame itu adalah versi Tony Stark yang berbeda, yang melakukan perjalanan time travel waktu di awal dengan para Avengers. Jadi ada dua Tony Stark yang terpecah gitulah ketika melakukan perjalanan waktu. Nah, ini juga agak sedikit melenceng ya, kayak terlalu wild banget sih teorinya, karena kayak nggak mungkin ya teman-teman. Tentu vibesnya akan berkurang lah kalau ternyata ini bukan Tony Stark yang asli. Tapi yang paling masuk akal sih itu ya teman-teman. Jadi kenapa diperlihatkan nih scene bertemunya Howard Stark dan juga Tony Stark, tetapi itu adalah masa di mana Howard Stark mengandung anaknya yang memang adalah Tony Stark. Kemungkinan anak yang dikandung pada saat itu yang ditemui Tony Stark adalah versi Tony Stark yang akan menjadi Dr. Doom. Ya mungkin aja ya guys. Oke teman-teman semuanya, coba tulis di kolom komentar spekulasi dan teori kalian seperti apa nih tentang hal ini. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.